Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya akramal khalqi ma liman rusubihi siwa kainda ulul hadis lamami ya rabbi bir Muhammadun sayyidun kaunain wa sabadain wal fariqain min rabbin wa min ajami ya rabbir Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Debil qulubi wa dawaiha wa abiyatir abadan niwasifaiha wa nuril absari wa diyaiha ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Hadratul mukarram wal muhtaramin, pertama-tama yang saya hormati segenap DKM Masjid As-Saidatul Bariyah, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Khinabillah dan Pak Hadi, Pak Yasin, beliau sehat, panjang umur, barokah. Para satis, para jamaah sekalian, jamaah pengajian bulanan yaitu setiap di pekan keempat malam Senin, mudah-mudahan yang hadir senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapatkan keberkahan daripada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir Subhanahu wa taala, seperti biasa pengajian kita
Sebelum kita lanjutkan daripada pembahasan kitabnya Riyadhus Shalihin, mari terlebih dahulu kita sama-sama baca al-qaid di dunia, yang mana kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa kuatkan iman dan Islam kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwanan wa tabarana min kulli dinin yukhalifu dinal islam amanna bi kulli kitabin anzala Allah wa bi kulli rasulin arsala Allah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma ja'a bihi Sayyiduna Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anillah ala zalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nabasu insyaallah minal aminin allazina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama jaga diri ini ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga pelihara iman Islam kita, dan mudah-mudahan amalan-amalan kita yang baik semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekurangannya kita mohon dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita lanjutkan yaitu kitabnya Riyadhus Shalihin, melanjutkan babul ikhlas. Selanjutnya itu di hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ummul mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ishu haisun ka'bata baita kanu bi baida'a minal ardi yuhshabu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yuhshabu bi awwalihim wa akhirihim wa bihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yuhshabu bi awwalihim wa akhirihim summa ala niyatihim. Allahu a'lam bishawab. Hadirin alam salam selesai pun dari beliau sehat banyak umur panjang. Hadir Subhanahu wa taala di dalam kita menjalankan amal kebaikan atau ibadah-ibadah yang lainnya, maka diawali dengan niat. Dengan niat maka kita bergantung dengan niat tersebut. Karena kita dengan niat maka menjadilah satu amalan tersebut tercatat. Kita sholat kalau nggak pakai niat kira-kira diterima nggak sholatnya? Sholat nggak pakai niat terima nggak? Hah? Tapi sholatnya khusyuk nggak pakai niat kira-kira diterima apa nggak? Nggak diterima, nggak sah hukumnya. Jadi niat tuh. Sehingga niat ini yang menjadikan seseorang amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat.
Ini kemarin tuh kita udah jelasin innamal a'malu binniyat. Sesuatu yang kita kerjakan itu dengan niat ini sekalian. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Dengan kita niat kita bergantung tuh dengan apa yang kita niatkan ini sekalian. Malam hari ini kita niat untuk apa? Duduk di majelis taklim. Dapat ilmu, menggugurkan kewajiban, pulang mau keberkahan hari sekalian. Jadi banyak pahala yang kita dapatin malam hari ini dengan kita duduk di majelis taklim. Sementara kita orang-orang sibuk, orang-orang yang sibuk, yang kerja, ya, usaha, dagang, yang mana kita mungkin lelah dari pagi ya, capek segala macam. Cuman karena kita pengen mengejar pahala dengan niat kita yang kita kerjakan, akhirnya rasa capek, rasa lelah, rasa letih, semuanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Niat yang kuat. Jadi tatkala kita niat itu, kita bakal sampai tuh. Jadi seperti contoh begini, saya niat mau ngaji, insya Allah sampai. Tapi kalau nggak ada niat nggak bakal sampai aja sekalian. Sekalipun dekat nggak bakal sampai. Tapi kalau niat, kalau kita jauh, nggak sampai. Saya niat mau pulang kampung, kan niat mau pulang kampung. Berarti dengan niat tersebut kita punya ongkos, ya kan? Punya kendaraan, oleh-oleh mau di kampung. Tujuan kita kan ada di sana kan? Apa mau pulang kampung ngapain Pak? Saya mau ketemu ibu saya, mau ketemu bapak saya. Niatnya ingin pulang kampung ketemu orang tua, menjadikan satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Niat. Oleh karena itu jaga, pelihara niat kita ini untuk selalu niat di jalan yang lurus, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang hadir, semoga niat-niat kita dicatat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Abi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah ini beliau adalah istrinya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau yang namanya ucapannya Nabi, kalau di rumah itu yang meriwayatkan istrinya Nabi. Kayak lagi ngobrol Nabi ya sama istrinya, diriwayatkan tadi sekalian. Tapi kalau di luar, maka yang meriwayatkan sahabat. Ada Salman Al-Farisi, Abu Hurairah, banyak ya sahabat-sahabat yang lain. Maka selanjutnya qala Rasulullah SAW. Maka berkata Rasulullah SAW, Yaksu haisul ka'bata faiza kanubi baina amil al-ardi yusaku awali wa akhirin. Yaksu haisul ka'bah, ada sekelompok orang, kata Nabi, ada sekelompok orang, dia itu menuju untuk niatnya menghancurkan Ka'bah. Kalau yang kita tahu kan ada satu kerajaan, satu kelompok yang dipimpin oleh Raja Abraha, ya. Raja Abraha itu dengan gajah yang besar-besar itu, dia niat mau menghancurkan Ka'bah di sana. Terus selanjutnya itu kata Nabi, Faiza kalau beda aminat adil sampai awalnya akhirnya. Sebelum sampai ke tujuannya, ya, maka ini kelompok ini dan beserta orang yang ada di situ, Allah Subhanahu Wa Taala binasakan, hancurkan hari sekalian, ya. Kalau qultu ya Rasulullah, maka kata Sayyidina Aisyah kepada Nabi, dia nanya, ya Rasulullah, kaifa yusabu bi awalihim wa bihim asallahum ya Rasulullah. Tatkala dibinasakan itu, di dalamnya ada orang yang bukan kelompok dia. Ada orang yang lagi mau ke pasar, ada yang lagi di pasar, ada yang lagi mau pergi, ya. Cuman kebetulan ada ini orang sekelompok yang pengen menghancurkan Ka'bah. Jadi penjelasannya begini yang gampang itu, kalau kita di lingkungan kita banyak maksiat, maka kita bakal kena di tempat ini sekalian. Jadi kalau di tempat kita ada maksiat, maka kita ini yang ahli sholat, ahli ibadat, maka semuanya pun bakal kena. Jadi Allah nggak pilih-pilih hadis sekalian itu, semuanya dihabisin hadis sekalian. Nah, maka itu kita harus jaga, jangan sampai di lingkungan kita ini ada perbuatan maksiat, ya, perbuatan yang jelek kan gitu ya. Kita kepengen kan lingkungan kita berkah. Lingkungan kita berkah, dengan keberkahan Allah kasih kemudahan, mudah rezeki, mudah segala-galanya. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita ini
kita udah capek-capek kerja, tapi kita pulang ke rumah, lingkungan kita nggak berkah hadirin sekalian ya gitu ya. Lingkungan nggak berkah, kita pulang ke rumah karena lingkungan nggak berkah, akhirnya apa? Ya istri kita juga nggak ada berkeberkahan, anak kita juga nggak ada berkeberkahan, ya. Jadi akhirnya kita itu kenyamanan dan kesenangan hati nggak ada hadirin sekalian. Kita kan hidup kok pengennya ini hati kita senang nih, senang. Kita berangkat pagi, pulang sore, sampai di rumah kita senang, gitu ya. Hati kita senang kan. Dengan senang lelah kita, capek kita akan hilang hadirin sekalian. Tapi kalau kita udah pulang kerja, udah capek, ya kan, ngadepin di rumah lagi rumit permasalahannya sekalian kan. Banyak masalah, banyak ini, banyak itu. Akhirnya kita jadi hati kita nggak nyaman. Kalau kita nggak nyaman, maka jadi kita nggak betah di rumah. Orang yang nggak betah di rumah itu karena nggak nyaman hatinya, nggak betah di rumah. Tapi kalau dia betah di rumah, nyaman, seneng hatinya. Kayak gini aja dah. Kita ini di masjid, yang betah di masjid itu masjidnya nyaman kan gitu. Kalau masjidnya nggak nyaman, kita nggak bakal betah di masjid. Benar kan? Nggak akan betah. Kita semua masjid itu mungkin segan kan kita di bahasanya kan gitu ya. Karena masjidnya enak, nyaman. Jadi kita betah tuh berlama-lama ibadah. Nah itu. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah berikan kenyamanan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai musibah datang ke rumah kita, datang ke lingkungan kita, gara-gara orang yang lain berbuat maksiat. Jangan sampai ada sekali ini kita jaga. Kalau lingkungan kita ada banyak ratib, baca hadat, baca atas, baca maulid, baca sholawat, baca qasidah, insya Allah berkah. Allah jauhkan dari musibah. Tapi kalau lingkungan kita nggak ada orang yang sholawat kepada Nabi Muhammad, nggak ada yang nyebut-nyebut nama Allah, maka kering lingkungan kita nih. Kalau lingkungan kita kering daripada asma Allah, sholawat kepada Nabi Muhammad, maka itu yang tumbuh, yang ada itu bukan kebaikan. Kayak malam hari kan ada pengajian nih, berarti kan kita lagi nanam kebaikan nih. Ibaratnya bahasanya begini, kalau kita nanam padi, maka akan tumbuh rumput. Kalau kita nanam rumput, tidak mungkin tumbuh padi, betul nggak? Kita nanam padi ini akan tumbuh rumput dan juga yang lain-lainnya. Tapi kalau kita nanam rumput, tidak mungkin akan tumbuh padi. Kita nanam kebaikan, insya Allah akan tumbuh kebaikan lainnya. Jadi kita harus betul-betul jaga kita nih, jaga lingkungan kita, jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita. Jangan sampai di antara mereka ada yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu di antaranya maksiatnya? Nggak sholat, ya kan? Nggak sholat, ya mungkin maksiat yang lainnya banyak ya. Mereka mungkin nggak mau ke masjid, nggak mau sholat berjamaah, atau mungkin nggak mau sedekah, hadirin sekalian kan gitu ya. Banyak tuh maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak. Karena kenapa sekarang ini kan zaman HP ini hadirin sekalian ya. Sekarang ini orang sebentar ini buka HP ya. Jadi pengajian itu kayaknya itu udah mulai agak-agak berkurang hadirin sekalian. Orang sana bukan HP. Pelajaran ini bukan di HP, klek keluar dari HP segala macam. Mungkin kalau di HP itu nggak ada bimbingan, nggak ada tuntunan. Jadi yang namanya di HP itu apa aja tuh ada. Kita nggak tahu siapa bikin, mau alam bisawab kita nggak tahu. Tapi kalau kita ngaji ada bimbingannya, ada kitabnya, insya Allah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup itu yang kita minta selamat, bukan kita kaya. Kita kaya buat apa kalau nggak selamat, betul nggak? Yang penting kita selamat dalam kehidupan kita. Rezeki kita berkah, umur panjang berkah, badan sehat berkah, nikmat itu udah hidup. Kalau yang namanya rezeki semuanya udah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki itu udah diatur. Kita nyari duit dari pagi sampai malam. Kalau memang tuh Allah kasih segitu, ya udah. Ada orangnya kerjanya tidur aja duitnya banyak, betul nggak? Kerjaannya tidur tiap hari, bangun sore tidur, duitnya banyak. Ternyata kontrakannya di 15 pintu hari sekalian gitu ya. Pantesan aja duitnya banyak terus. Allah Subhanahu Wa Taala selanjutnya ya. Wa bi usman laisa minhum, dan juga di samping ada orang yang mau ke pasar dan juga bukan dari kelompok mereka nih yang ingin menghancurkan Ka'bah, tapi mereka semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qala
kata Nabi, yusabu bi awalihim wa akhirihim summa yub'asuna ala niyatihim. Kata Rasulullah SAW itu, tatkala Allah binasakan nih, tatkala Allah binasakan orang-orang yang niatnya jelek, niatnya busuk, ya di dalamnya ada orang juga yang orang ahli ibadat, orang yang baik. Nanti kata Nabi, yub'asuna biniyatihim. Nanti dibangkitkan itu dan dilihat niatnya, hadirin sekalian. Niatnya dilihat. Kalau niatnya memang dia mau menghancurkan Ka'bah, ya, maka Allah akan berikan siksa yang berat. Kalau mereka memang niatnya mungkin mau ke pasar, mau belanja buat keluarga, menjadikan dia ibadah, atau mungkin dia niatnya hanya sekedar mau pergi, jadi nanti manusia pun sama. Kita ini nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tergantung niat-niat di dalam kehidupan kita. Maka kata Nabi itu ada 3 hal yang mengantarkan jenazah, kata Nabi. Yang pertama itu apa? Akhluhu wa maluhu wa amaluhu. Ada 3 kata Nabi. Ya. Wayar diusnani, yang 2 pulang kata Nabi. Wayar wahidan, yang 1 tak pulang. Siapa yang pulang? Waktu mengantarkan jenazah ini, ya. Yang pulang akhluhu, keluarganya. Orang antar jenazah selesai dimakamin, pasti keluarganya pulang. Betul nggak Pak? Bapak cinta sama istrinya nih, misalkan, ya kan? Istrinya pulang duluan. Kira-kira mau nggak nginep di kuburan? Mau nggak hari sekalian? Padahal dulu waktu nikah kan sinus mati itu hari sekalian ya. Pulang tuh keluarganya. Wa maluhu, hartanya juga pulang. Mobilnya, motornya, yang dia beli waktu dia masih hidup, pulang. Wayang wahidan, kata Nabi, 1 yang tak pulang kata Nabi, yaitu wa amaluhu, amalnya tidak pulang, amalnya nemenin dia terus. Makanya kita kalau bangun tidur niatin buat ibadah. Bangun tidur di tempat tidur, angkat kedua tangan langsung tuh. Allahumma ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, aku niatkan ya Allah, aku bangun dari tidurku untuk selalu ibadah kepadamu ya Allah. Gitu. Ada orang kan yang bangun tidur langsung bikin kopi hadirin sekalian. Lalu Anda bikin kopi kalau kau 2 batang nggak sholat subuh hadirin sekalian itu. Ada yang begitu hadirin sekalian? Nah, kita niatin tuh, kita doa, kita niatin. Nah, persiapkan kita beribadah. Insya Allah, mulai dari kita bangun sampai nanti kita tidur, maka semuanya menjadikan ibadah. Waktu saya habis sholat subuh, saya berangkat kerja. Kena musibah di jalanan. Niatnya tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Waktu bangun tidur, diri niat ibadah hadirin sekalian. Makanya kita itu niat yang betul di dalam kehidupan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat, ya. Tatkala kita niat dengan kebaikan, maka niat kita itu dicatat terus sampai kita tidur. Mana kata Nabi, orang yang sholat subuh ka'annama sholat kulluha. Jadi orang kalau sholat subuh, baikkan dia sholat tuh sepanjang malam. Sholat subuh. Jadi orang yang sholat subuh itu bagaikan dia itu naik taksi, ya naik taksi, pintunya dibuka. Pintunya dibuka. Kalau pintu dibuka, taksi argonya jalan apa enggak? Naik taksi nih, pintunya dibuka, argonya jalan belum? Boleh bayar belum maksudnya? Buka pintu 3.000 kan gitu sekalian ya. Kalau orang nggak sholat subuh, bagaikan orang mau naik taksi, pintunya nggak dibuka. Kita mau naik taksi, pintunya nggak dibuka. Kira-kira udah ada argonya belum? Udah bayar belum? Belum ada ada. Jadi orang yang nggak sholat subuh, maka bagaikan orang mau naik taksi, pintunya nggak dibuka. Tapi kalau orang sholat subuh, pintunya dibuka. Pintunya dibuka, dia naik, argonya jalan. Terus ketemu sholat zuhur, ketemu sholat asar, ketemu sholat maghrib.
ketemu sholat isya, terus begitu lagi kehidupannya dia sudah buka daripada pintu-pintu kebaikan dunia dan pintu-pintu kebaikan akhirat. Itu yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kembali lagi. Memang ini kita kadang-kadang itu suka lupa. Niat itu suka lupa, suka lupa niat. Jangankan kita niat yang lain, kadang-kadang wudu aja kita lupa niat kadang-kadang. Main cuci muka aja kan sekalian ya. Cuci muka segala macam itu. Cuci tangan, basuh wajah segala macam. Kalau kita nggak pakai niat, kita belum wudu namanya itu. Dibilangnya cuma bersihin muka, cuci tangan, bersihin muka, cuci kaki. Kalau nggak pakai niat, kalau pakai niat, nawaitu wudu'a birabbil hadasil asghar lillahi ta'ala, maka jadi tadi. Jadi itu wudu aja sekalian. Sama juga orang sholat. Orang sholat kalau nggak pakai niat, maka bukan sholat dia, gerak badan, olahraga. Cuman posisi gerak badannya rukuk, sujud, berdiri lagi, tumakninah itu doang. Tapi kalau dia pakai niat, maka jadinya dia dalam keadaan sholli fardhu isya'i arba rakaatin mustaqillati ada nilai ta'ala. Kalau dia niat, jadilah dia sholat. Tergantung dia sholatnya sholat apa kan gitu. Kalau dia sholat isya, ya niatnya sholat isya. Kalau dia sholat subuh, niatnya sholat subuh. Jadi kembali lagi hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah datang kepada kita ini, datang kepada lingkungan kita ini, ya kita nggak bisa ngelak. Kita nggak bisa ngelak. Misalkan contohnya begini nih, kita tinggal rumah kita cakep, rumah kita bagus, tiba-tiba banjir semuanya. Kira-kira rumah kita yang bagus kebanjiran apa enggak? Kebanjiran apa enggak? Banjiran semuanya, kan gitu sekali. Jadi kalau yang namanya musibah datang, itu nggak pilih-pilih hadirin sekalian, nggak pilih-pilih. Kenapa seperti itu? Ya memang itulah aturan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nanti tinggal dilihat, oh yang rumah ini nih orangnya ahli ibadat, orang ini ahli ini, ahli ini, ahli ini. Nanti akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah manusia di dalam kehidupannya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dia harus betul-betul pasang niatnya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Rasul di dalam dakwahnya Nabi itu. Nabi kan dakwahnya itu kan hujannya beratnya di Mekah. Allah perintahkan hijrah. Nabi dari Mekah hijrah ke Madinah. Padahal kita mauliduhu di Mekah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu bis Syam. Jadi Nabi dari Mekah hijrah ke Madinah, kerajaannya sampai Syam. Waktu Nabi hijrah, itu bukan kemauannya Nabi. Allah perintahkan Nabi buat hijrah. Nabi niat tuh hijrah. Sahabat niat hijrah juga. Sahabat niat aku berhijrah bersama Rasulullah untuk apa? Agar akidahku, agar imanku dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada sahabat Nabi itu yang dikenal dengan kaum sumpah. Ada satu kelompok nih, namanya kaum sumpah. Dia itu hijrah dari Makkah ke Madinah bersama Rasulullah SAW. Dia cintanya sama Nabi luar biasa. Sampai-sampai itu keluarganya nggak mau ngikut, ditinggalin, hartanya ditinggalin. Padahal mereka orang-orang yang mampu. Sampai di Madinah ini kaum sumpah, mereka hidup tuh ala kadarnya. Yang penting dia bisa dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dia tidur di emperan Masjid Madinah, ya, tapi orangnya rapi, ibadahnya nggak putus-putus. Yang dicari apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Rasulullah. Kita ini kan hidup, Rasulullah tinggalin kita 14 abad. Bagaimana caranya nih biar kita ini selalu dekat dengan Rasulullah? Kita jalankan sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Hidupkan sunnah Nabi di rumah kita, di lingkungan kita, ya kan? Di dalam kehidupan kita hidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Supaya kenapa? Supaya Allah jauhkan kita dari segala musibah. Musibah itu datangnya tanpa memberi kabar. Ya musibah itu datang nggak ngasih kabar, Pak. Tak tahu, nggak usah jauh, kita lagi naik motor, kita kan jatuh hari sekalian kan, nggak dikasih kabar.
Kalau kita dikasih kabar, mungkin kita persiapan mau jatuhnya kan gitu. Pak, nanti bapak di sana jatuh atau enggak kan gitu ya. Kan dikasih kabar atau musibah jatuh. Jadi nggak tahu kita hari sekalian nggak ada kabar. Sebagian juga seperti halnya itu maut. Musibah yang paling berat itu kan maut. Maut waktu datang kepada kita, gak dikasih kabar. Kalau orang mau meninggal dikasih kabar, bapak besok meninggal ya pak. Oh ini masjid ramai hadirin sekalian. Gak muat hadirin sekalian. Gak dikasih kabar tuh. Cuman kalau kata Imam Ghazali, tanda-tanda orang yang mau meninggal itu ada tanda-tandanya seminggu dia mau meninggal, ubun-ubunnya detaknya cepat. Ubun-ubun tuh nggak? Cepat. Dia bapak pulang ke rumah ngajak pegang ubun-ubunnya. Kalau detaknya cepat seminggu lagi tuh kasih ubun dari hati sekalian itu ya. Jadi tanda-tandanya seperti itu hati sekalian itu. Jadi ini persiapan-persiapan kita ini untuk melindungi diri kita dari musibah, yaitu ibadah udah nggak ada lagi. Kita ibadah, jaga sholat kita, ya kan? Baik sholat yang wajib, fardu atau yang sunnah. Kita perbanyak baca Al-Quran, ya, perbanyak sedekah, perbanyak kita itikaf di masjid, ya, bangun malam sholat tahajud, kita banyak sholat duha. Kalau dunia kita kerja, dunia itu gak ada habisnya kata Nabi, ad-dunya khulwatul hadirah, wa inna Allah mustalibakum biha fayansuru kaifa ta'malun. Kata Rasulullah, dunia itu indah dan manis. Kadang-kadang kita ketipu sama dunia. Dunia itu perlu angan-angan. Kita kalau lagi ngomong, kalau saya punya duit, saya mau bangun rumah 3 tingkat. Lagi ngelamun kan gitu sekalian, lagi ngomong. Tanpa adanya usaha, nggak bakal bisa. Tapi kalau kita, saya mau bikin rumah 2 tingkat, tapi kita kerja keras, kita ngumpulin duit, kira-kira bakal kebangun nggak rumahnya? Bangun. Dunia kita capai harus dengan kerja keras. Akhirat pun sama. Akhirat kita kejar pun sama dengan kerja keras. Kita bangun malam sholat tahajud, sholat duha, doa, zikir, segala macam. Kenapa? Orang itu berlomba-lomba dalam urusan ukhrawiyah. Dalam urusan akhirat tuh orang berlomba-lomba. Ada yang satu malam berbangun dia zikir, ya kan? Ada yang jam 7 pagi masih tidur, belum sholat subuh, kan gitu sekalian. Ada juga, jadi macam-macam tuh ya. Ya, kalau yang jam 7 baru bangun ini berarti dia nggak ngejar ukhrawiyah dia ngejar duniawiyah tuh sekalian itu ya. Kalau ngejar ukhrawiyah itu malam udah bangun, dia udah bangun, udah bertafakur dia. Ya udah tagarrubillah, dekat ke Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan berkahnya pengajian malam hari ini semoga kita dihindarkan dari segala musibah yang bakal sampai ke rumah kita, sampai ke lingkungan kita. Tentunya dengan apa? Dengan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasang niat yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Pasang niat yang baik. Di bahasanya itu kita setiap kita melangkah, jadikan langkah kita itu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari yang lain udah. Kita kerja niatin buat mencari ridhonya Allah. Ya Allah, saya kerja buat keluarga, mudah-mudahan berkah. Kita usaha, ya Allah mudah-mudahan usaha saya maju, mudah rezekinya luas berkah. Niatin kan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu mudah-mudahan berkahnya kita pengajar malam hari ini, semoga Allah berikan banyak umur, sehat walafiat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kesimpulan dari pengajian kita malam hari ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tatkala menurunkan musibah, Allah tidak memilih siapapun orang yang ada di dalamnya. Semuanya bakal kena. Nanti Allah akan perhitungkan orang yang kena musibah tersebut dengan niatnya masing-masing, hadirin sekalian. Kalau dia niatnya bukan karena untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka Allah akan jaga niatnya. Ya mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini, niat-niat kita ini dari mulai dulu kita balik sampai sekarang, mudah-mudahan niat kita selalu dijaga dalam niatan yang thayyibah, niat yang baik, niat orang-orang yang soleh, niat-niat orang yang mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, sampai di sini penjelasannya dari para pengajian kita malam hari ini. Mungkin ada yang mau nanya, hadirin, mungkin kalau kurang jelas mengenai bab niat. Ada yang mau nanya, saya persilakan. Sambil nunggu ada yang mau nanya, kita baca Fatihah.
Mudah-mudahan pengajian kita di istiqomah hati sekaliannya. Kita doain segala pengurus biar pada sabar, biar tawakal. Yang namanya orang dakwah itu ujiannya banyak hadiah sekalian ya. Orang dakwah itu ujiannya ada rintangannya, semua ada rintangannya. Kalau hidup nggak ada ujian, nggak ada rintangannya itu ibaratnya hidup tidak berwarna. Tapi kalau kita hidup ada ujian dan rintangan, hidup kita berwarna. Orang kalau enak hidup berwarna itu enak. Kalau kita ngelihat warna cuma satu warna, nggak indah. Makanya pelangi warnanya banyak, betul saja. Pelangi warnanya banyak, jadi kalau kita lihat tuh indah warnanya banyak. Itulah kehidupan. Mudah-mudahan hidup kita ini selalu bermakna dan bermanfaat, dan juga hidup kita menjadi seseorang yang kelak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan liwawi ni'amahu wa yukabiyu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa sultanak. Sanaka falakal hamdu wa tatarda lakal hamdu ila rabbika lakal hamdu wa atarda. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an wa sin akhlaqana bi nuril Qur'an wa tadkhulul jannata bi syafa'atil Qur'an bi syafa'ati Rasulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanati wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dawam biya subhanakallahumma tahiyyatun biya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.